Pertama-tama saya ngucapin ikut berduka cita atas tewasnya kelima penumpang kapal selam Titan yang dioperasikan oleh perusahaan Ocean Gate Expedition. Bagi yang belum tahu, kapal selam Titan ini adalah kapal selam mini yang melayani tur sampai ke bangkai kapal Titanic yang kesohor itu. Tiketnya tergolong murah sih menurut konglomerat, yakni cuma 250.000 US dollar atau 3,7 miliar rupiah untuk sekali tur melihat bangkai kapal Titanic di dasar Samudra Atlantik 3.800 meter di bawah air saat melakukan perjalanan tur menyelam pada tanggal 18 Juni 2023. Setelah 1 jam 45 menit, kapal itu dinyatakan hilang kontak dan tanggal 22 Juni ditemukan puing-puing kapal selam Titan. Semua penumpang dinyatakan tewas. Kelima penumpang yang tewas itu bukan orang biasa, tapi para konglomerat dan orang-orang hebat. Pertama namanya Hamish Harding. Dia memiliki usaha dealer jet pribadi, Action Aviation, yang berbasis di Dubai. Kedua, Syahzada Daud. Dia adalah konglomerat Inggris berdarah Pakistan dan dikabarkan menjadi turis di liburan mewah tersebut. Ketiga, Sulaiman Daud. Dia adalah anak Syahzada Daud yang masih mahasiswa. Keempat, Paul Henry Nargeolet. Dia adalah mantan perwira Angkatan Laut Perancis dan direktur penelitian bawah air di sebuah perusahaan yang memiliki hak atas bangkai kapal Titanic. Kelima, Stockton Rush, pendiri dan CEO Ocean Gate, pemilik kapal selam tersebut. Pelajaran apa sih yang dapat kita petik dari kejadian ini? Pertama, ketika kapal selam Titan meledak yang diperkirakan di kedalaman 3.000 meter saat kehilangan kontak dengan para penumpang, mungkin sebelumnya diawali dengan kepanikan karena ada yang nggak beres dengan kapal selam tersebut. Namun tak ada satupun yang dapat diandalkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memang punya uang banyak di bank, tapi uang tidak dapat menyelamatkan mereka. Kedua, David Lockridge, mantan direktur operasi kelautan untuk Ocean Gate Expedition yang dipecat pada tahun 2018. Pernah melaporkan masalah kapal selam ini ke Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Amerika Serikat, dan menurutnya kapal selam tersebut belum melalui uji coba keselamatan standar. Pengabaian peringatan itu akhirnya berakibat fatal. Ketiga, Titan sebagai kapal selam eksperimental ternyata belum disetujui atau disertifikasi oleh badan pengawas manapun. Yang ketiga ini penting banget. Ibarat kapal selam Titan yang meledak dan membinasakan semua penumpangnya, kita semua sebenarnya juga pasti mengalami kematian secara jasmani. Kita semua pasti mati. Namun pastikan hidup kita bersandar kepada pribadi yang telah tersertifikasi resmi dari sorga. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Saat dia dibaptiskan, Alkitab katakan, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Matius 3 ayat 21 dan 22. Yesus mati sebagai korban sempurna untuk menebus manusia yang percaya kepadanya. Namun ia bangkit dari kematian. Semua orang hebat saat ini masih ada di dalam kuburan, tapi Yesus sudah bangkit. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 meneguhkan hal ini. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, untuk urusan keselamatan jiwa kita dalam kekekalan, pilih yang pasti-pasti aja. Pilih yang sudah tersertifikasi surgawi supaya tidak menyesal kelak. Amin.